Ridwan Kamil atau RK calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 menjanjikan dana 1 miliar untuk 1 RW di ibu kota. Dana tersebut nantinya juga bisa digunakan untuk melakukan penghijauan untuk mengatasi masalah polusi. Kemudian RK juga menyebut strategi terhadap polusi dan masalah iklim adalah dengan menanam 3 juta pohon. Untuk itu ia pun menyatakan siap menekan suhu hingga 2 derajat Celcius jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta nantinya. Pohon-pohon tersebut tidak hanya akan dibangunnya di pinggir jalan saja, melainkan juga di atap-atap gedung. Referensi RK adalah berhasilnya kota Medellin di Kolombia yang sudah berhasil menurunkan angka polusi di negara itu. Selain itu, konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik juga akan didorongnya melalui pemberian insentif. Dan ia juga menjanjikan insentif untuk semua ojek online atau ojol yang melakukan konversi. Waktunya sama, 4 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir lagi pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1 untuk Pilkada Jakarta. Salam sayang untuk Jakarta Timur sampai Barat, salam cinta untuk warga di Utara Selatan. Salam kasih untuk Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu di ujung sana. Selama 7 minggu kami juga sudah menyapa, belusukan dan mendapati banyak sekali masalah. Kesimpulannya hanya satu, semua yang kita rasakan hari ini adalah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang. Politik tata ruang, politik segregasi dari zaman kolonial, akibatnya kita rasakan hari ini. Maka tugas pasangan Ridho dengan segala inovasinya adalah mengadilkan kembali. Tidak harus selalu diatur oleh hukum pasar, tapi negara harus hadir. Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari generasi Gen Z, usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade ini punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian yang layak. Mengubur mimpinya untuk punya hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, inilah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang, bermuara pada kekumuhan ekstrim, ada yang mirip pengungsian. Beda jauh dengan Sudirman Tamrin yang kinclong yang sering dicitrakan. Aslinya itu mayoritasnya adalah ini. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah leleran di mana-mana. Oleh karena itu, peran negara harus hadir untuk mereka. Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal, 50 sampai 100 juta per rumah. Hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi, bisa di Jakarta Pusat, lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai juga bisa kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal. Di utara akibat perubahan iklim juga gaya hidup kita, tanah sudah turun. Solusi mangrove, kombinasi giant seawall bisa kita bicarakan. Persampahan menyertai ketidakadilan tata ruang. Konsep zero waste harus kita laksanakan. Konsep sirkular ekonomi kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang juga mengakibatkan yang namanya polusi. Kita selesaikan secara ekologis, kita selesaikan secara teknologis. Dan jangan lupa, karena Jakarta semangat kota global, kita hadirkan ekonomi baru, ekonomi pusat bisnis disebarkan ke seluruh Jakarta, kemudian ekonomi, kawasan ekonomi khusus di utara, dan lain sebagainya menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Membangun Jakarta adalah membangun dengan kolaboratif, setengahnya ide warga, setengahnya ide pemimpin. Silakan. Pengalaman adalah modal utama memimpin Jakarta. Pak Ridwan Kamil pernah menjadi wali kota, gubernur, dan penasehat gubernur DKI Jakarta semasa Pak Sutioso dan Pak Fauzi Bowo. Saya pernah jadi anggota DPR dan menteri. Dengan pengalaman ini, kami tidak perlu adaptasi lagi. Kami akan langsung kerja cepat dan senantiasa bangun kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, untuk pimpin Jakarta hanya ada satu solusi, yaitu pemimpin yang siap. Dan itu adalah Ridwan Kamil Suswono nomor 1. Terima kasih. Pertanyaan tadi sama datang dari ketidakadilan tata ruang, baik warisan masa lalu maupun sekarang. Karenanya kita mulai dari yang substansial, yaitu mengatur lagi tata ruang. Kami akan memperbanyak hunian di tengah kota, kami akan memperbanyak ruang kerja di pinggiran kota. Sehingga ada alternatif warga untuk tinggal, bekerja, berekreasi di jarak yang dekat. Itu akibatnya akan mengurangi pergerakan. Pergerakan berkurang, otomatis polusi juga insya Allah akan berkurang. Yang kedua, kita selesaikan jangka pendek dengan strategi hijau. 3 juta pohon, pasangan Ridho siap komitmen menurunkan suhu 2 derajat, menurunkan polusi cukup signifikan seperti kota Medellin di Kolombia, tidak hanya di jalan tapi juga di atap-atap gedung. Sehingga efek gas rumah kaca bisa dikurangi. Kenapa panas, kenapa polusi? Kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah inilah nanti dalam anggaran 1 miliar 1 RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan serentak oleh 2.700 RW. Yang berikutnya adalah transportasi diluaskan, Jaklingko diluaskan sehingga ada alternatif yang lebih luas. Konversi dari BBM ke motor atau kendaraan listrik kita insentifkan. Ojol-ojol yang 1 juta siliweran akan kita beri insentif mengubah mesin BBM ke motor listrik. Kemudian kita kampanyekan energi solar, bangunan Jakarta banyak sekali, energi terbarukan, dan kita akan melakukan satu inovasi yaitu climate budget. Anggaran Pemprov Jakarta akan dibikin inovatif, setiap sennya bisa di-tracking untuk mengurangi karbon, ujung-ujungnya mengurangi polusi di Jakarta. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih calon gubernur nomor urut 1 sudah memberikan